Dendam ke Shin Tae-yong jadi alasan wasit Hiroki Kasahara 2 kali merugikan timnas Indonesia pada laga Indonesia versus Laos tadi malam. Reaksi media Vietnam jadi sorotan usai Indonesia imbang lawan Laos. Mereka menyebut Indonesia bukan apa-apa tanpa pemain naturalisasi. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan berita hangat seputar timnas Indonesia dari Eleven Garuda. Dendam ke Shin Tae-yong jadi alasan wasit Hiroki Kasahara 2 kali merugikan timnas Indonesia. Skuad Garuda selalu mendapatkan hasil buruk tiap kali dipimpin wasit asal Jepang ini. Momen pertama timnas Indonesia dipimpin Hiroki Kasahara saat menghadapi timnas Vietnam di final Piala AFF U23 2023. Ketika laga memasuki menit ke-111 atau di masa perpanjangan waktu, pemain timnas Vietnam Nguyen Hong Phuc terlihat jelas menyikut fullback kiri timnas Indonesia, Haikal Al-Hafiz. Uniknya, Hiroki Kasahara sama sekali tidak menggubris insiden tersebut. Padahal, jika saja Hiroki Kasahara mengeluarkan kartu merah kepada Nguyen Hong Phuc, timnas Indonesia bisa saja memenangkan laga di masa extra time karena unggul jumlah pemain. Dalam laga tersebut, Vietnam akhirnya keluar sebagai juara Piala AFF U23 2023 setelah menang adu penalti. Pertandingan kedua tentu dilangsungkan semalam, yang mana mempertemukan timnas Indonesia versus Laos di matchday kedua grup B Piala AFF 2024. Di menit 69 atau ketika skor sama kuat 2-2, Hiroki Kasahara memberikan kartu kuning kedua kepada pemain timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand. Dalam momen ini, Marcelino Ferdinand memang layak diberi kartu merah. Namun, Hiroki Kasahara merampok kemenangan timnas Indonesia atas keputusan yang dibuatnya di menit 77. Ia mensahkan gol pemain timnas Kamboja Peter Panthavong yang memaksa skor sama kuat 3-3. Sebelum bola masuk ke gawang timnas Indonesia, si kulit bulat yang dikuasai Damot Tong Hamsafat terlihat telah melewati garis lapangan. Setelah itu, Damot Tong Hamsafat langsung melepaskan umpan silang yang dimanfaatkan menjadi gol oleh Peter Panthavong. Wasit Hiroki Kasahara yang telah dibantu video asisten referee pun mengesahkan gol tersebut. Padahal, jika tidak setuju dengan keputusan VAR, wasit Hiroki Kasahara bisa melakukan pengecekan sendiri di layar. Sayangnya itu tidak dilakukannya. Alhasil, skor 3-3 bertahan hingga laga usai. Lantas, apakah sederet kejanggalan di atas ada kaitannya dengan rivalitas Jepang dan Korea Selatan yang notabene negara asal Shin Tae-yong? Media Jepang, Football Tribe Jepang, sempat menyebut Shin Tae-yong sebagai anti-Jepang. Shin Tae-yong sejak lama dikenal sebagai anti-Jepang, tulis Football Tribe Jepang pada November 2024. Januari 2016, Shin Tae-yong mengeluarkan kalimat provokatif. Ia berkata, jika Korea mengalahkan Jepang di final Piala Asia U23 2016, dirinya akan menghadiri sesi konferensi pers pasca laga final menggunakan hanbok. Lanjut Football Tribe Jepang. Namun, karena kalah, ia batal melakukannya. Shin Tae-yong saat itu berjanji akan balas dendam di Olimpiade Rio 2016 jika Korea Selatan dan Jepang bertemu, tegas Football Tribe Jepang. Reaksi media Vietnam jadi sorotan usai mereka mengomentari langsung kartu merah yang diterima Marcelino Ferdinand saat timnas Indonesia ditahan imbang Laos. Dalam kesempatan itu, mereka pun sangat yakin jika absennya Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia bakal menguntungkan Vietnam saat keduanya bertemu akhir pekan ini. Seperti diketahui, timnas Indonesia gagal melanjutkan kiprah manis mereka di Piala AFF 2024 setelah tim tamu Laos di luar dugaan mampu mengimbangi mereka. Sebelumnya, pasukan Shin Tae-yong dijagokan meraih kemenangan setelah di laga sebelumnya sukses berjaya di markas Myanmar. Saat itu, skuad Merah Putih menang tipis 1-0 melalui gol bunuh diri pemain Myanmar Zin Nyi Aung setelah gagal membuang bola hasil tendangan Asnawi Mangkualam. Maka dari itu, laga melawan Laos pada awalnya diharapkan sebagai ajang pemanasan bagi timnas Indonesia jelang duel sesungguhnya atas Vietnam. Apalagi di laga sebelumnya, Laos diluluh lantakan oleh Vietnam dengan skor telak 4-1 walaupun sempat memberi perlawanan sengit. Namun tak disangka, Laos sebagai tim kuda hitam bermain luar biasa. Mereka bahkan 2 kali unggul atas timnas Indonesia meski skor berakhir imbang 3-3. Atas hasil itu, timnas Indonesia memuncaki klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 4 poin dalam 2 pertandingan, selisih 1 angka dari Vietnam yang masih menyisakan 1 laga. Di sisi lain,
Hasil imbang atas Laos membuat performa pasukan Shin Taeyong di pertandingan Piala AFF 2024 tersebut mendapat sorotan dari banyak pihak. Tak terkecuali dari media Vietnam, di mana tim mereka bakal menjadi lawan selanjutnya bagi timnas Indonesia pada Minggu, 15 Desember 2024 mendatang. Secara khusus, media Vietnam dan Tri menyoroti kartu merah yang diterima oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-67 saat timnas Indonesia ditahan imbang Laos. Menurut rilis mereka, absennya Marcelino Ferdinand di laga selanjutnya bakal menguntungkan Vietnam yang berstatus sebagai tuan rumah. Dengan kartu merah tersebut, Marcelino Ferdinand membuat Indonesia dalam posisi sulit pada laga penting melawan tim Vietnam pada 15 Desember di Stadion Viet Tri, tulis Dantri. Ditambah lagi menurut Dantri, timnas Indonesia datang dengan skuad yang kurang berpengalaman yaitu rata-rata pemain berusia di bawah 22 tahun. Minimnya pemain bertalenta dan berpengalaman seperti Marcelino Ferdinand akan menyulitkan perjuangan Indonesia di Piala AFF 2024 yang hanya membawa pemain muda di bawah 22 tahun. Lanjutnya, bukan cuma itu, media Vietnam bahkan seolah menertawai Marcelino Ferdinand yang bulan lalu baru melakukan selebrasi ikonik setelah 2 golnya ke gawang Arab Saudi. Bulan lalu, Marcelino Ferdinand dengan bangga duduk di pinggir lapangan, merayakan golnya ke gawang Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Tapi sekarang, kata Dantri, Marcelino Ferdinand justru bermain tidak terlalu baik hingga mereka berani mengatakan kalau performa pemain timnas Indonesia itu loyo dan tanpa pemain naturalisasi mereka bukan apa-apa di Piala AFF. Duel menarik antara timnas Indonesia melawan Vietnam dalam lanjutan grup B Piala AFF 2024 akan berlangsung pada Minggu 15 Desember 2024 di Stadion Viet Tri. Itulah berita hangat seputar timnas Indonesia yang dapat kami sampaikan. Tetap support channel ini dan tetap dukung timnas Indonesia mendunia. Salam sepak bola.